Saya pernah membaca sebuah artikel yang isinya sehebat apapun amalan kita tidak akan memasukkan kita ke surga. Karena masuk surga itu semata-mata hanya karena rahmat Allah. Apakah itu benar, Ustaz? Apa ini? Kalau memang itu benar, apa gunanya di timbangan amal kita di hari kiamat nantinya? Kalau yang memasukkan kita ke surga bukanlah amal kita, tapi rahmat Allah. Jazakallah khair. Tentu saja iya. Tidak ada orang yang masuk surga dengan amalnya. Itu sesuai dengan hadis Bukhari. Nabi SAW yang mengatakan itu. Tidak ada seorang pun di antara kita yang masuk dalam surga dengan amalnya. Maka kata para sahabat, Anda juga ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, saya juga. Ya, tapi Allah telah memberikan rahmatnya kepadaku. Memang untuk masuk ke surga, rahmatnya Allah. Gitu kan? Mau contoh rahmatnya Allah, sekarang antum berbuat dosa 50 tahun. Tidak ada amal solehnya. Tidak sholat, mabuk, mencuri, segala macam. Lalu antum taubat di umur 51 tahun, pas tobat setengah jam meninggal. Bisa masuk surga nggak? Masuk surga. Enak nggak ini? Enak benar itu. Hah? Ya, yang buat dia masuk surga apa? Ada amal? Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Antum juga biar beramal 50 tahun, ya. Tahun 51 meninggal dunia. Apa jaminannya amal antum ikhlas, tulus, khusyuk? Ada jaminan? Selama ini mengkhayal terus kalau sholat? Rahmat Allah itu. Orang umur 60 tahun, 15 tahun pertama, anggaplah 12 tahun, 13 tahun. Di Indonesia mungkin agak telat, orang balik mungkin sekitar 14 tahun, gitu kan? Anggap 14-15 tahun antum balik. Berarti kalau umur antum 60 tahun, 15 tahun sudah habis untuk masa anak-anak. Kemudian dipakai tidur 8 jam per hari. Kalau kali 60 dikurangi jumlah 24 jam per hari, kurang lebih 20 tahun antum habiskan untuk tidur. Berarti dari 40 tahun tadi, maaf, 60 jadi 45. 45 dikurangi 20, sisa 25. Waktu bekerja 8 jam per hari, habis lagi 20 tahun untuk bekerja. Sisa berapa umur antum untuk sholat malam, untuk ibadah, ya? Itu pun kalau orang tidak melalui maksiat, melalui amal terus, gitu kan? Yang jelas ada sebuah riwayat Bukhari menjelaskan ada satu orang dari Bani Israel dulu, ibadahnya luar biasa, 500 tahun ibadah. Tidak pernah interaksi sama orang, tinggal di sebuah pulau. Kata Nabi SAW, pada saat dia meninggal, Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, masukkan hambaku ini ke dalam surga dengan rahmatku. Lalu dia merasa 500 tahun ibadah, nggak ada dosanya menurut dia. Lalu dia mengatakan, ya Allah, amalku. Kata Allah Subhanahu wa taala, rahmatku. Dia tetap bantah, ya Allah, amalku. Sampai 3 kali. Maka kata Nabi SAW, Allah pun berfirman kepada para malaikat, ambil nikmat matanya hambaku ini, timbang dengan seluruh amal yang dia kerjain. Mata dia pakai 500 tahun nih, bisa melihat, bisa beraktivitas, bisa segala-galanya. Itu timbang nikmat mata yang saya kasih dengan amalnya dia yang dia kerjain 500 tahun. Waktu ditimbang ternyata nikmat mata saya sudah ngalahin seluruh amalnya. Belum nikmat telinga, belum nikmat segala-galanya nih. Banyak kalau nikmatnya Allah mau dihitung. Bagaimana caranya antum mau menilai amal antum? Gitu. Amal apa yang kita kerjain teman-teman sekalian? Tidak ada amal-amal yang sederhana. Dari 24 jam sholat cuma 5 waktu yang wajib. Kalau kita hitung 10 menit satu sholat berarti 50 menit. Masih ada 23 jam 10 menit. Antum bebas lakukan apapun. Rahmat Allah SWT. Baik, apa tujuannya ditimbang amal? Untuk menentukan derajat antum di surga. Antum ini derajat keberapa? Di pintu keberapa masuknya? Itu amal kita. Amal akan menentukan derajat nanti. Ya, derajat surga yang ke-100, tingkat yang 100 kah, tingkat yang pintu yang ketiga kah, derajat yang keberapa, itu amal kita yang menentukan nanti. Tapi kita masuknya dengan rahmat Allah. Bagaimana hukum jika ibu telah meninggal tapi dalam keadaan anak yang murtad, dan bagaimana seharusnya bersikap bagi saudara-saudaranya yang masih hidup kepada si murtad ini? Saya tidak ngerti maksudnya. Maksudnya apakah ibunya bertanggung jawab atau tidak kali ya? Tentu saja ibu tidak bertanggung jawab. Kalau dia sudah meninggal, kemudian anaknya murtad. Jangankan ibunya sudah meninggal, ibunya masih hidup saja. Kalau anaknya murtad dan ibunya sudah nasihatin dia tidak mau dengar, ya tetap aja tidak berdosa ibunya. Sama dengan kasus Nabi Nuh alaihissalam, ya, pada saat anaknya, istrinya, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, ayahnya, itu semua tidak ada masalah. Yang penting dia sudah meluruskan. Bukan di tangan kita itu. Jadi tidak ada masalah. Kalau bagaimana saudara-saudaranya terhadap orang yang murtad, ini memang khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan orang yang murtad diboikot, tidak bisa diinteraksi. Ya.
dan jelas tidak ada warisan buat dia. Orang yang murtad terharamkan dari warisan. Nanti insya Allah di tablik akbar kita di tanggal 9 kalau nggak salah April ya, Sabtu kedua itu, kita akan bahas tentang sahabat yang mulia Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Dan itu kita akan bahas kelebihan beliau dalam ilmu faraid. Di antaranya hal-hal yang mengharamkan faraid, ya, warisan, itu adalah orang yang murtad. Jadi nggak ada warisan di antara mereka. Sebagian ulama mengatakan dari makna hadis tidak ada warisan bagi orang yang murtad atau orang yang kafir, maka masuk dalamnya tidak ada interaksi kalau dia murtad. Karena ada hadis Nabi yang berbunyi, siapapun yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Maksudnya pemerintah setempat ya yang menghukum. Kalau ada orang murtad itu hukumnya kisos, dipenggal kepalanya. Nggak boleh murtad dari Islam. Tapi ini pemerintah, bukan antum pribadi yang menghukumnya, gitu kan? Jadi harus hati-hati tentunya. Nah, bagaimana saudaranya berperilaku? Ya dia harus memboikotnya. Dalam arti kata memang tidak terlalu memberikan ya kesempatan dia untuk berinteraksi sebagai saudara, sambil didakwahin, sambil dinasihatin. Ustaz, bagaimana jika saya bangun masjid dan meniatkan amal ini untuk ayah saya yang sudah meninggal? Apakah amal itu sampai untuk ayah saya? Tentu saja. Sampai insya Allah, karena sudah diniatkan untuk kebaikan, maka sampai itu sama masuk dalam hadis sedekah jariyah. Jadi boleh. Saya bekerja di perusahaan pembuat sistem komputer yang komputer perbankan konvensional. Ini sudah sering ditanya ya. Apakah keuntungan penjualan sistem perbankan konvensional halal? Haram. Haram. Tidak boleh. Jangan cari sesuatu yang dihalalkan kalau ke ustadz, nggak bisa. Haram, haram. Ya, Anda melakukan berarti Anda konsekuensinya menanggung itu. Keluar kerja, cari tempat yang lain. Yang itu. Jangan bilang saya nggak bisa hidup, bisa dengan izin Allah. Sebut di lubangnya hidup, apalagi antum gitu kan. Jadi jangan, ini nggak bisa. Jika haram, atasan saya pernah bilang selama perusahaan membayar zakat maka keuntungan penjualan sistem ke bank konvensional akan menjadi halal. Ini akal-akalan dia nih. Bagaimana bisa dia mengatakan gitu? Apakah atasan saya masuk dalam golongan orang munafik? Tentu saja tidak kita katakan munafik, tapi dia salah dalam konsep itu. Bagaimana caranya uang hasil korupsi atau uang hasil riba, kemudian dia bilang kalau kita keluarin zakatnya jadi halal? Nggak bisa. Sama nanti orang tarik semua tuh, orang zina juga begitu, hasil zina yang penting zakat, gitu kan? Apakah nafkah yang diberikan suami kepada istri, suami berhak meminta laporan pengeluaran? Tentu saja, dia punya hak, boleh saja. Tapi nggak usah lah, untuk apa minta laporan? Untuk apa? Jangan pelit-pelit lah. Kasih aja. Nanti kan antum juga dapat servisnya, gitu kan? Ketawanya besar-besar nih ya. Padahal saya cuma bermaksud secara umum loh. Ya Pak Yo? Gimana nih? Jika ana masih tidak mengindahkan keharaman tentang sesuatu hal dari hadis yang sahih karena hati ana belum benar-benar yakin. Contoh keharaman musik, apakah kesaksian syahadat ana termasuk kesaksian palsu? Tentu saja tidak. Bukan kesaksian palsu, tapi antum berdosa dengan perbuatan itu, gitu kan? Kenapa harus tidak yakin? Itu hanya waswas syaitan, teman-teman sekalian. Kenapa harus ragu kalau sudah datang dalil? Kata Allah SWT tentang orang beriman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak layak orang yang mengaku mukmin laki-laki dan mukminah perempuan kalau Allah dan Rasul sudah menentukan sebuah hukum lalu kemudian dia masih ragu, punya pilihan lain. Musik ini teman-teman sekalian memang diharamkan, bukan dari saya, memang dari dalil-dalil. Dimulai dari Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi yang jauh sebelum kita yang sudah interaksi dengan Nabi SAW. Beliau bersumpah mengatakan demi Allah musik, gitu kan? Yang dimaksudkan dalam ayat wa minan nasi may yashri lahu wal hadits yudillan nasa an sabilillah. Ada orang-orang yang memperjualkan perkataan-perkataan untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Memang begitu. Dan sudah saya berikan banyak contoh-contoh. Kalau antum dengar musik tidak akan bisa khusyuk mendengarkan Al-Quran. Mustahil bisa hafal Quran, gitu kan? Tidak bisa, memang tidak bisa ketemu seperti minyak sama air. Pertanyaannya, kenapa antum tidak alihkan hobi musik itu ke Al-Quran? Apa masalahnya? Bukankah suara yang indah itu bisa dipakai untuk mengindahkan Al-Quran? Setiap hurufnya minimal gini, minimal baca Quran dapat 10 pahala. Musik dapat pahala? Nggak ada pahala, gitu kan? Kan gitu. Jadi harusnya kita tahu itu, kalaupun orang mengatakan tidak haram ya. Tapi ini saya lihat orang-orang yang mengatakan tidak haram, tidak ada argumentasi, tidak ada dalil. Dia membantah dalil yang jelas. Nggak bisa gitu. Allahu alam ya.
Mana yang lebih utama, sholat qabliyah subuh di rumah tapi ketinggalan takbir di masjid atau qabliyah di masjid? Tentu saja di masjid. Di masjid, jangan di rumah. Kalau antum yakin antum akan kehilangan takbiratul ihram pertama, jangan, karena ini ada fadilahnya. Harus dikejar. Begitu takbiratul ihram pertama sudah langsung dicatat pahala oleh malaikat. Jadi jangan. Tapi kalau antum masuk ke masjid, lagi sholat di situ sunnatul fajr, kemudian iqamah, antum bisa batalin, sudah dapat pahala itunya dan tidak kehilangan takbiratul ihram. Ya. Lebih utama mendengarkan kajian atau sholat ba'diyah? Ya. Tentu saja kajian dulu ya. Majelis ilmu wajib dihadiri kan. Sholat ba'diyah masih bisa dikerjakan di waktu lain. Bagaimana sikap kita bila ada kajian menjelekkan manhaj salaf? Tetap mendengarkan atau tinggalkan? Tergantung menjelekkan seperti apa nih, gitu kan? Dan memang teman-teman sekalian, majelis ilmu yang sebenarnya adalah majelis ilmu yang mendidik kita menjadi orang lebih baik, mendidik kita menjadi menghormati orang lain, tidak fanatik buta. Majelis salaf atau bukan salaf, kalau isinya mencaci maki orang, jangan hadiri. Udah, itu saran saya. Karena ini sudah melanggar sunnah Nabi SAW. Bagaimana caranya? Kalau ada saudara muslim yang salah, tugas kita apa? Dakwahi, luruskan, kan gitu. Kalau ada sesuatu yang kurang dari dia, bukan berarti dia harus ditolak dan dijauhi. Saya kasih contoh. Abu Hanifah tahu kan? Hah? Tahu nggak Abu Hanifah nih? Siapa Abu Hanifah? Hah? Imam fikih yang terkenal, ya kan? Imam madhab. Abu Hanifah itu disebutkan oleh para ulama hujjah dalam fikih, tapi lemah di hadis. Tidak pernah kan kita dengar perawi hadis Abu Hanifah kan? Dianggap lemah beliau. Tapi Imam Malik yang sezaman dengan beliau sama-sama yang madhab jadi imam hadis karena hafalan hadisnya kuat. Tapi Abu Hanifah nggak pernah dicaci maki, gitu kan? Nggak pernah ditolak, jangan hadiri majelisnya Abu Hanifah, nggak ada. Imam Malik bahkan waktu ketemu di Mekah mengatakan, saya telah bertemu dengan seseorang, kalau dia mau buat tembok ini bicara maka akan bisa bicara. Ini sekarang ada fitnah di teman-teman thalabul ilmi nih, kan itu. Sibuk menghardik, menyalahkan, sibuk mentahdzir. Apa ini? Antum habisin umur antum untuk apa di situ, teman-teman sekalian? Ikut-ikutan, orang ini ngomong ikut-ikutan semuanya. Jadi kalau dia salah, antum salah semua. Dan bagaimana memperbaiki namanya orang yang antum sudah rusak? Coba. Apa manfaatnya? Gitu kan? Kalau ada sesuatu yang kita tahu pun dan kita yakin itu salah, nasihatin akhi. Datang nasihatin, luruskan. Terlebih lagi kalau yang sedang dibahas masalah khilafiyah, bukan masalah asas, gitu kan? Masalah memang pendapat ulama masih lebar di situ, masih panjang, gitu. Tapi ini langsung saja main di fitnah, main saja disebarin. Ini hati-hati teman-teman sekalian. Ya. Allahu a'lam. Yang saya sayangkan kalau seandainya sikapnya sebagian majelis kerjanya cuma begitu. Dari awal kita ketemu paling sedikit 3-4 nama sudah disebutin. 4-5 nama. Saya pernah hadir di Madinah waktu saya masih mahasiswa, ada begitu. Subhanallah, dosen kami dari awal masuk padahal mengajar materi Sahih Muslim. Nah, dari awal masuk ceritain si presiden fulan, si fulan begini, begitu, begini, macam-macam diceritain sama dia. Saya masih ingat, subhanallah, dia bicara masalah. Jadi kita cuma diam aja di kelas karena menghormati dia. Lalu kemudian saya akhirnya berpikir saya tidak bisa hadir di majelisnya orang ini nih. Saya cari beberapa ulama di Masjid Nabawi yang tidak ngomongin orang, datang ilmu yang disampaikan, udah kita dapat manfaatnya, kan gitu. Harusnya. Jadi jangan antum ikut-ikutan nih, kalau ada sesuatu yang memang tidak jelas buat antum, jangan ikut-ikutan. Karena kalau salah bagaimana memperbaikinya, teman-teman sekalian. Seorang salaful ummah pernah didatangi oleh muridnya dan dia berkata, wahai imam, maafin saya pernah menggibah anda. Kata beliau, kau menggibah saya? Dia bilang, iya, baik, saya maafkan, tapi dengan syarat kau luruskan semua apa yang kau telah rusak. Coba gimana caranya? Berapa orang yang sudah kita rusak namanya orang ini, dan apa manfaatnya buat kita, coba, kan gitu. Jadi harus hati-hati dengan masalah-masalah seperti ini. Jadi majlis yang menceritakan orang jangan dihadiri, teman-teman sekalian. Yang antum datangin yang ilmu, yang antum dapat manfaat, pulang antum jadi rajin sholat malam, antum jadi rajin bertobat kepada Allah, istighfar, antum jadi semangat untuk ibadah, itu yang antum hadiri. Kalau selain daripada itu jangan didengar, gitu. Karena bahaya ini.